Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pemaparan terkait dengan materi psikologi pendidikan, lanjutan dari part yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Oke, selamat menyimak. Oke, sebelumnya di part sebelumnya kita sudah membahas tentang teori perkembangan dari Piaget, ya. Sekarang untuk Vygotsky kita mau lihat dulu apa asumsi dasar dari Vygotsky. Jadi point of view-nya seperti apa, ya. Kalau kita flashback ke part 2 tentang Piaget mengemukakan bahwa melalui asimilasi dan akomodasi, anak-anak mengembangkan skema yang semakin canggih dan semakin terintegrasi. Dengan kata lain, dalam pandangan Piaget, anak-anak ini memegang kendali terhadap perkembangan kognitif mereka sendiri. Jadi menurut Piaget itu yang pegang kendali terhadap perkembangan kognitif adalah anak-anak sendiri gitu, karena anak-anak ya memang dia berkembang sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya gitu. Nah, kalau Vygotsky ini sebaliknya nih, meyakini bahwa orang-orang dewasa di sekitar anak itulah yang sebenarnya dapat mendorong perkembangan kognitif anak secara sengaja dan sistematis. Orang dewasa secara bersinambungan melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang bermakna dan menantang, dan membantu mereka melakukan aktivitas tersebut dengan sukses. Nah, Vygotsky ini menekankan banget pentingnya masyarakat dan budaya dalam mendorong pertumbuhan kognitif, sehingga kalau kita lihat ya, teorinya Vygotsky ini disebut dengan perspektif sosiokultural, ya, atau sosiokultural perspektif. Jadi di dalam perspektif ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, Vygotsky meyakini bahwa melalui percakapan informal dan sekolah formal, orang-orang dewasa menyampaikan kepada anak bagaimana kebudayaan mereka menafsirkan dan merespon dunia. Jadi memang di sini Vygotsky sangat menekankan sekali peran lingkungan ya dalam pembentukan ataupun dalam stimulasi perkembangan kognitif seorang anak gitu. Jadi percakapan informal itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa untuk ngasih tahu ya, memberi tahu atau menyampaikan cara-cara menafsirkan situasi sesuai budaya yang berlaku. Karena tadi perspektifnya adalah kultural, jadi memang sangat terkait pada kebudayaan. Nah, kalau pendidikan formal itu menjadi sarana para guru untuk secara sistematis menanamkan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan terminologi-terminologi yang digunakan dalam berbagai disiplin akademik. Di sini Vygotsky juga mengakui bahwa yang disampaikan Piaget terkait dengan eksperimen yang dilakukan oleh anak itu juga bermanfaat ya sebenarnya untuk mengembangkan kognitif anak. Namun ia juga menjelaskan bahwa adanya peran orang dewasa untuk menjelaskan lebih lanjut berbagai eksperimen yang dilakukan oleh anak tersebut berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya atau teori-teori yang memang sudah ada gitu ya. Kebudayaan secara spesifik menanamkan konsep-konsep gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan yang unik. Dengan demikian, anak-anak yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda itu akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir yang cenderung berbeda juga gitu ya.
misalnya nih ya, terkait dengan pembelajaran peta misalnya ya, peta. Nah, mungkin untuk anak-anak yang berada di negara di mana alat transportasinya misalnya kereta api, kemudian komunit ya semacam alat transportasi yang memiliki stasiun di mana itu membutuhkan pemahaman membaca peta yang baik gitu. Nah, kalau di Banjarmasin kan beda ya, karena di Banjarmasin nggak ada tuh yang namanya kita harus paham tempat-tempat turun dan naik kereta misalnya. Beda kalau misalnya di Jakarta ya, yang menggunakan kereta bawah tanah atau busway yang dia punya jalur sendiri, dan anak-anak harus dan individu harus paham gitu jalurnya yang mana. Nah, itulah kemudian yang membuat budaya atau kebiasaan suatu tempat itu berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Oke, dari teori perkembangan kognitif Vygotsky itu ada 3 klaim yang bisa dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pendekatan developmental. Menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Jadi ada proses perkembangan sebelumnya gitu ya, kemudian ke tahap selanjutnya gitu. Kemudian Vygotsky juga melihat bahwa bahasa itu adalah alat yang penting. Untuk memahami fungsi kognitif kita harus memeriksa alat yang menghubungkan dan membentuknya. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang penting. Kemudian hasil interaksi sosial dan kultur. Vygotsky ini juga meyakini bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan budaya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada keterkaitan budaya dan peran orang-orang di sekeliling anak terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, di sini ada interaksi sosial dan kultur. Anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, kemudian memonitor perilaku mereka dengan cara mereka sendiri. Nah, perkembangan kognitif dalam teorinya Vygotsky melihat penggunaan bahasa sebagai alat untuk mengatur diri sendiri. Nah, ini dikembangkan oleh anak-anak ya. Ada yang namanya inner speech atau private speech, pembicaraan batin ya, yang sifatnya egosentris dan tidak dewasa. Namun fase ini atau inner speech ini atau private speech ini merupakan sesuatu yang penting untuk pemikiran masa kanak-kanak. Bahasa dan pemikiran pada mulanya berkembang sendiri, namun kemudian bergabung gitu ya. Jadi bahasa dan kognisi itu adalah satu kesatuan pada akhirnya gitu. Sebelumnya dipandang satu persatu, tetapi kemudian ini tidak lagi bisa terpisahkan. Semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sebelum fokus ke dalam pemikirannya sendiri. Ini ada di periode transisi 3-7 tahun. Kegiatan bicara pada diri sendiri ini mulai jarang dilakukan ketika anak-anak sudah mulai beranjak besar ya, dan mereka melakukan tanpa diucapkan. Jadi sebelumnya itu dia diucapkan, bicara ke diri sendirinya, sekarang dia bisa bicara di dalam hati gitu ya. Anak-anak mampu menginternalisasi pembicaraan egosentris mereka ke dalam inner speech. Anak dapat bekerja untuk tugas-tugas yang lebih menantang ketika dibantu oleh orang-orang yang kompeten dan paham. Nah, ini yang
sampaikan di dalam teori perkembangan kognitifnya Vygotsky. Jadi ada peran orang dewasa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas yang lebih sulit gitu. Jadi perlu pendampingan dalam proses belajar. Nah, perkembangan kognitif Vygotsky ini ada bicara tentang ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi di sini serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Batasan bawahnya tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Nah, batasan atas dari ZPD ini adalah tingkat tanggung jawab untuk tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan struktur yang mampu. Nah, ada juga yang namanya teknik untuk mengubah level dukungan atau scaffolding. Orang dewasa atau individu lain yang kompeten menyediakan bimbingan atau kegiatan yang dapat membuat anak menyelesaikan tugas di ZPD-nya. Orang dewasa menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja anak yang telah dicapai. Ketika tugas yang dikerjakan adalah tugas baru, maka orang dewasa bisa menggunakan instruksi langsung. Saat kemampuan anak sudah meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Nah, di dalam teknik ZPD ini adalah alat yang pentingnya berupa dialog. Jadi dialog antara pendamping atau pembimbing atau guru, orang dewasa dalam hal ini, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada anak gitu dalam penyelesaian tugasnya. Nah, ini adalah aplikasi dari teorinya Vygotsky dalam pembelajaran. Misalnya, mendorong siswa untuk berbicara dengan diri mereka sendiri saat mengerjakan tugas yang sulit gitu ya, bahwa saya bisa mengerjakan tugas ini, saya mampu, seperti itu. Jadi kemudian juga bisa dengan jadi ini begini gitu. Jadi guru atau orang dewasa itu meminta siswa untuk berbicara dengan diri mereka sendiri ketika ada tugas yang sulit gitu. Jadi ini begini, ini coba begini gitu. Kemudian yang kedua, sediakanlah perangkat-perangkat kognitif yang dapat digunakan siswa untuk mempermudah pengerjaan soal-soal yang sulit gitu ya. Jadi kita boleh gunakan perangkat-perangkat yang kira-kira bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit. Sajikanlah beberapa tugas yang dapat diselesaikan siswa hanya bila siswa mendapat bimbingan. Nah, ini juga penting sekali untuk memberikan tugas yang menantang untuk anak. Jadi kalau sebelumnya dia sudah bisa di level 1 misalnya ya, kita berikan level 3 tapi dengan bimbingan seperti itu, atau level 2, level 3, level-level di atasnya. Meminta siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk tugas yang rumit. Ini juga nih, karena dapat membantu anak-anak saling bertukar pikiran dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak kecil untuk bermain peran atau sandiwara atau role play sebagai orang dewasa. Nah, ini memberi ruang pada akhirnya anak-anak untuk bisa menstimulasi mereka berpikir lebih kompleks. Coba sebutkan apa ya contoh yang lainnya untuk aplikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian penjelasan tentang teori Vygotsky. Nah, ini adalah kesimpulan dari perbedaan antara Piaget dan Vygotsky. Meskipun tadi di awal juga sudah saya sampaikan perbedaan Piaget dan Vygotsky ini ya. Teori perkembangan kognitif dari kedua tokoh ini memberikan wawasan yang revolusioner mengenai hakikat proses pembelajaran dan berpikir anak. Masing-masing teori memberi dampak penting terhadap pandangan kontemporer tentang belajar, berpikir, dan perkembangan kognitif. Kedua teori ini saling melengkapi. Piaget dan Vygotsky sepakat bahwa bahasa memiliki peran pokok dalam perkembangan kognitif. Nah, untuk Piaget khasnya adalah tadi
yang disebutkan di awal bahwa Piaget memandang bahwa perkembangan kognitif itu memang lebih banyak dihasilkan oleh anak-anak itu sendiri gitu, karena mereka memang memiliki tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Kata-kata membantu anak pertukaran gagasan, memungkinkan anak berpikir secara biologis dan tidak egosentris. Kalau dari Vygotsky, bahasa bahkan lebih penting lagi untuk perkembangan kognitif. Dengan pembicaraan, maka akan ada internalisasi dari interaksi sosial. Dengan percakapan dengan orang dewasa, anak mempelajari makna dan menafsirkan dunia. Baik, tadi kita sudah bahas dua teori ya, Piaget dan Vygotsky. Nah, ada satu lagi teori tadi yang saya sebutkan di awal dari Brunner ya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah merangkum teori perkembangan kognitif dari Jerome Brunner beserta contoh aplikasinya seperti penjelasan yang sebelumnya tadi. Begitu, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman untuk menonton video penjelasan materi ini. Sekian untuk materi perkembangan kognitif. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami ya.